Nasib Marcus Rashford memang sekocak itu. Musim lalu dia sempat gacor bareng Barcelona sampai juara La Liga dengan torehan 14 gol dan 14 assist. Tapi apesnya romansa itu bubar setelah Barca lebih milih menebus Anthony Gordon seharga 80 juta euro. Fabrizio Romano sempat nge-spill kalau Barca sengaja ngebiarin klausul rilis Rashford hangus per 15 Juni karena alasan nilai ekonomis. Mau tak mau, Marseng harus balik kucing ke MU dengan hati remuk. Melihat aset akademi terombang ambing, Michael Carrick langsung gerak cepat. Di tengah obrolan Piala Dunia 2026, Carrick udah intens nelpon sang pemain dan bilang kalau anak-anak MU sangat welcome nerima dia balik demi mempertebal skuad di Liga Champions. Rashford bisa diplot di sayap kiri gantian sama Matheus Cunha atau jadi pelapis Benjamin Sesko di posisi striker tengah. Tapi, niat baik Carrick justru dapat respon dingin dari fans setan merah. Fans ngerasa hati Rashford udah nggak di Old Trafford, apalagi setelah dia bikin blunder di Instagram Story karena cuma ngucapin makasih ke Villa sama Barca doang. Selain supporter yang terlanjur telengas, Sir Jim juga belum ngasih lampu hijau. Manajemen MU kepentok beban gaji Rashford yang tembus 325.000 pounds per minggu, melebihi batasan struktural gaji klub. Solusi logisnya, Romano bilang MU siap lepas di angka 40 juta pounds atau minimal dipinjamkan lagi asal beban gajinya hilang. Laga Inggris kontra Ghana di Stadion Boston kemarin beneran bikin heran. Harry Kane yang biasanya predator mendadak lemas sampai 3 singa ditahan imbang tanpa gol. Padahal Inggris mendominasi total, tapi saking bapuknya, babak pertama aja mereka nggak punya satupun shot on target. Nah, tumpulnya Kane langsung memicu teori konspirasi mistis yang liar banget. Usut punya usut, ada dukun sakti asal Ghana bernama Nana Kwaku Bonsam yang secara terbuka ngeklaim kalau dia udah pasang kutukan buat ngunci pergerakan striker Bayern Munchen tersebut. Pria berjuluk setan Rabu ini sesumbar bahwa dia sengaja mengincar Kane biar nggak bisa bersinar melawan negaranya tanpa niat bikin cedera serius. Walaupun nggak masuk akal sehat, sewar dari Bonsam yang dulu sempat bikin Cristiano Ronaldo tumbang di Piala Dunia 2014, sukses bikin lini serang Inggris frustasi berat. Piala Dunia 2026 kembali jadi saksi magis seorang Lionel Messi. Di bawah langit Arlington, La Pulga sukses melukis simfoni puitis lewat 2 golnya yang meremukkan Austria 2-0. Sempat gagal penalti di awal, Messi membayar tuntas lewat sepakan melengkung dan berwibawa menit 38, sekaligus menahbiskan dirinya sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia untuk segel tiket 32 besar. Tapi di sudut lain, kegilaan Messi ini seolah jadi ujian sunyi yang membakar ego Cristiano Ronaldo. CR7 kini terhimpit ekspektasi tinggi jelang laga hidup mati Portugal kontra Uzbekistan pasca ditahan imbang Kongo. Pelatih Roberto Martinez santai menanggapi kritik netizen dan menegaskan kalau situasi ruang ganti mereka tetap kondusif. Pertanyaannya, sanggupkah Ronaldo bangkit menjawab tantangan jarak jauh dari sang rival abadi? Beralih ke lantai transfer Inggris, Manchester United baru aja ketiban durian runtuh berkat saga Marcus Rashford. Kelar masa pinjamannya di Barcelona, klub Catalan itu cuma mau minjem lagi, yang otomatis langsung ditolak mentah-mentah sama manajemen setan merah yang butuh dana segar lewat penjualan permanen. Disinilah Arsenal masuk dengan elegan, klausul rilis 40 juta pounds milik Rashford ternyata memblacklist City dan Liverpool otomatis ngasih jalan tol buat Mikel Arteta. Rashford jelas jadi solusi instan buat nambal sayap kiri The Gunners yang sempat loyo. MU untung besar buat modal rombak skuad, Arsenal pun dapat amunisi mumpuni. Terakhir, drama Julian Alvarez di Atletico Madrid akhirnya meledak juga. Sang striker belak-belakan bilang ke ESPN kalau angkat kaki adalah jalan terbaik bagi semua pihak demi mewujudkan impiannya. Meskipun Atletico sempat angkuh menolak tawaran 150 juta euro dari Real Madrid dan PSG, Alvarez tampaknya sudah jengah karena nihil trofi bareng Simeone. Pemain Argentina ini dirumorkan kuat pengen merapat ke Barcelona buat menggantikan posisi Lewandowski yang bakal cabut. Kode keras sudah dilempar, sekarang tinggal nunggu klub mana yang berani tebus El Arana dari ruang ganti Atletico. Piala Dunia 2026 fix jadi panggungnya anak-anak Manchester United buat tebar pesona. Tengok aja timnas Brasil, Carlo Ancelotti sampai blunder parah gara-gara memarkir Matheus Cunha demi Igor Thiago di laga pembuka. Sampai netizen nge-meme performa Thiago mirip kuda. Sadar keliru, Don Carlo langsung pasang Cunha di laga kedua. Hasilnya, gacor parah lewat barengan 2 gol dan dapat rating 9,2.
tertinggi kedua dalam sejarah Brazil setelah Ronaldo Nazario di 2002. Gak cuma lini serang, lini pertahanan negara lain juga aman sentosa berkat DNA setan merah. Di Maroko, Daoud Mazraoui yang digeser jadi bek kiri malah tampil disiplin mirip Roberto Carlos waktu ngeredam Brazil dan Skotlandia. Pindah ke Argentina, kalau Lionel Messi sukses bikin hat-trick ke pawang Aljazair, ya itu karena dia tenang punya tameng baja sekoko Lisandro Martinez di belakang. Lionel Scaloni bahkan terang-terangan memuja atribut modern Licha yang beringas tapi tenang pas build up, sampai sukses menggeser bek veteran Nicolas Otamendi. Sementara itu di kemah tiga singa, Thomas Tuchel ikutan memanaskan persaingan internal dengan menyatakan bahwa Marcus Rashford dan Anthony Gordon bakal saling sikut secara sehat demi satu tempat utama. Rashford yang punya misi pembuktian ke Michael Carrick langsung bayar tuntas lewat gol kilat lawan Kroasia. Ditambah gol dramatis sama Diallo buat Pantai Gading dan pesona target transfer Summerfield di Belanda, King MU beneran lagi megang kendali dunia. Berita selanjutnya, bursa transfer musim panas langsung memanas begitu Marc Cucurella dilaporkan sepakat lisan buat gabung Real Madridnya Jose Mourinho dengan kontrak durasi 6 tahun. Jelas saja kabar ini bikin geger dan dicap pengkhianatan secara Cucurella ini lulusan Akademi Espanyol yang pernah nyebrang ke Barcelona. Padahal Barca sempat mengincar dia buat rencana cadangan Joao Cancelo dan Atletico Madrid juga meminati jasanya. Tapi takdir berkata lain, Cucurella udah mantap milih Santiago Bernabeu. Madrid jelas harus siap tebus mahal ke Chelsea, mengingat The Blues dulu membelinya seharga 65 juta euro dari Brighton. Kedatangan Cucurella otomatis bikin posisi Franz Garcia terancam dijual demi seimbangin kas klub. Apalagi Ferland Mendy juga hobi cedera sepanjang tahun 2026 ini. Bursa transfer Eropa lagi gokil. Mason Greenwood mendadak jadi aset panas Marseille lewat torehan 48 golnya. Performa ngeri ini bikin Arsenal sama Tottenham kepincut balikin dia ke Premier League. Kalau transfer ini kejadian, Manchester United bakal kecipratan untung besar karena punya klausul bagi hasil 40% dari penjualan berikutnya. Dana segar ini jelas dibutuhkan banget sama Michael Carrick buat ngerombak skuad. Walau Roberto De Zerbi sempat bilang bakat Greenwood sekelas Ballon d'Or, opsi balik ke Inggris agak rumit gara-gara resistensi publik soal kasus masa lalunya. Makanya opsi ke AS Roma atau bertahan di Spanyol dinilai lebih masuk akal. Di sisi lain, radar Liverpool lagi mantau daun muda Uzbekistan, Abosbek Fayzulayev. Penyerang 22 tahun milik Istanbul Basaksehir ini narik perhatian setelah nyetak gol pertama sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia 2026 ke gawang Kolombia di bawah asuhan Faibo Cannavaro. Gaya mainnya yang taktis klop banget sama selera pelatih Liverpool Andoni Iraola yang doyan nyari bakat di luar liga top Eropa.